Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, dosa mengobrak-abrik hidup kita. Itu sebabnya ketika dalam perjamuan kudus, saya selalu katakan mengapa roti itu dipecahkan. Karena hidup kita sudah hancur lebur karena dosa. Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Membinasakan di sini dalam bahasa lain menggunakan kata destroy, membuat menjadi puing-puing. Oleh sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membuat hidup kita utuh kembali. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan renungkan. Tolong kami untuk sadar benar bahwa dosa dan iblis menghancur leburkan hidup kami, juga dalam rumah tangga kami. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus sudah memberi kepada kami kemenangan dan perlindungan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 12. Kejadian pasal 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari
buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang rusak pertama kali ialah logikanya, akal budinya. Kenapa? Sudah perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-11 mengatakan, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Harusnya jawaban Adam apa? Ya Tuhan, benar Tuhan, saya sudah makan buah itu. Sekarang apa? Dia mutar-mutar, dia menyalahkan Hawa. Kasihan. Siapa itu? Suami istri. Kalau sudah membaca ayat ini benar-benar, ayat 12 tadi, sudah akan mengerti bahwa sebenarnya Adam itu menyalahkan Tuhan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Sedih saudara sekalian. Bukan hanya sedih, ngeri. Ya, itulah kalau sudah tidak mau bertobat dari dosa, ujung-ujungnya sudah menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan karena sudah sakit. Oh, saudara sekalian, sudah berpikir saya mengarang cerita? Tidak. Berkali-kali saya ketemu dengan orang, Pak, saya memutuskan tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi cari Tuhan. Udah berapa tahun Tuhan biarkan begini. Coba saya bayangkan, Tuhan biarkan begini. Padahal dia sakit, kenapa? Berbuat dosa. Mari buka mata sekarang, buka mata lebar-lebar, saudara pemirsa. Anak cucuku yang menyaksikan program ini, tolong ingat benar di sini. Yang rusak pertama kali adalah logikanya. Jalan pikirannya rusak. Tuhan tanya A, dijawab B. Dan kerjanya nyalahin orang. Kasihan benar. Ya kalau saya ukur-ukur, kayaknya mereka ini, Adam dan Hawa itu masih pengantin baru loh. Oleh karena itu, jangan lupa ada pengantin baru yang bermasalah. Sudah masih dengar saya? Ingat itu kenapa? Pekerjaan iblis. Mungkin dulu saudara mencari jodoh dengan tanya orang pintar. Kemudian dia berikan kepada dukun berikan kepadanya ilmu pelet, sehingga kemudian setelah menikah, dinikahkan oleh pendeta sih. Tetapi kemudian pengantin baru sudah bermasalah besar. Dengar baik apa saya katakan. Kalau terjadi demikian, cepat datang kepada pendeta saudara sekalian, gembala jemaat saudara sekalian, minta dilepaskan dari kutuk itu, sehingga saudara kemudian tidak saling menyalahkan dalam hidup ini. Mari kita perhatikan lagi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ujung-ujung kalimat ini apa? Sebenarnya Adam bilang ini, Tuhan, memang aku ini bodoh. Kan saya sudah tahu. Tuhan dulu beritahu kepada saya, jangan makan buah ini. Tetapi waktu perempuan itu kasih, bukan saya bilang begini, hei, jangan lu kasih aku makan itu. Kenapa? Tidak boleh kata Tuhan makan itu. Maksud saya ialah, tolong kita mengerti bahwa pembawa masalah itu adalah iblis. Bukan kita jadikan iblis kambing hitam. Ada hamba Tuhan yang suka bilang begitu. Jangan sedikit-sedikit salahkan iblis. Memangnya iblis itu kambing hitam? Tidak dibilang jadi kambing hitam juga, dia memang hitam. Dia dalam kegelapan, membawa kita
membawa rumah tangga kita, dalam ini rumah tangga, sudah konteks firman Tuhan ini, membawa rumah tangga kita, membawa bisnis kita, membawa kesehatan kita masuk dalam kegelapan. Tetapi saya punya kabar baik hari ini, saudara sekalian. Apa itu? Mari kita lihat dua firman Tuhan. Satu ialah 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, saya baca untuk kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari mana? Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau sudah mau menang atas segala macam pergumulan itu, kalau sudah mau menang atas masalah rumah tangga seperti Adam dan Hawa tadi, maka sudah harus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, terang Kristus. Ayat yang kedua saya ingin menolong kita membacanya. Terang itu siapa? Itu, mari kita baca Injil Yohanes, Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia, ayat 4, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada ayat yang lain, tapi ini ayat terpenting, saudara sekalian. Supaya apa? Supaya terang Yesus menerangi rumah tangga saudara sekalian, sehingga kesalahpahaman itu sudah dikalahkan oleh terang daripada Tuhan. Kesalahpahaman tadi yang terjadi dalam rumah tangga Adam dan Hawa sekarang lenyap oleh karena terang daripada Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup yang harmonis, hidup yang penuh dengan cinta kasih, hidup yang penuh dengan pengampunan dalam rumah tangga saudara. Dengarkan firman Tuhan dengan baik, dan datanglah kepada Yesus, terang dunia itu, sehingga rumah tangga saudara sekalian, bisnis dan usaha saudara sekalian, keuangan saudara sekalian, kesehatan tubuh fisik saudara sekalian menjadi terang benderang, dan engkau menjadi orang yang hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hidup terus dalam salah paham dalam rumah tangga, tapi kami mau datang kepada Yesus yang adalah terang dunia itu Tuhan, supaya melalui Engkau Yesus, rumah tangga kami aman, harmonis, dan berbahagia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.